Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jurusan Ekonomi semester 4A akan menganalisis laporan hasil keuangan dari perusahaan Astra International Tbk tahun 2018, yang mana tugas mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang dibimbing oleh Bapak Anwar Rifai. Langsung saja, saya akan membahas mengenai cara menghitung dan menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau mendapatkan laba. Rasio profitabilitas juga bermanfaat bagi investor untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba relatif terhadap pendapatan dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Saya akan menganalisis rasio profitabilitas dari segi ROA, Return on Asset. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumus ROA yaitu EBIT dibagi total aktiva atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset dikali 100%. Pertama, kita ke laporan laba rugi. Di sana ada laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan total aset. Total asetnya dan dikali 100. Yang kedua, saya akan membahas rasio profitabilitas dari segi ROE atau Return on Equity. Return on Equity digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik itu di atas 15%. Kalau di bawah 15%, artinya perusahaan kurang dalam menghasilkan laba. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Langsung saja kita ke data laporan keuangan perusahaan Astra International Tbk tahun 2018 yang akan saya hitung. Yang pertama, rasio profitabilitas. Saya akan menghitung dari sisi ROA, Return on Asset, dengan menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dan dikalikan 100, maka hasilnya 8%. Langsung saja kita ke data laporan keuangan perusahaan Astra International Tbk tahun 2018. Yang pertama, rasio profitabilitas. Saya akan menghitung dari sisi Return on Asset atau ROA, yang akan menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset dan dikalikan 100, maka hasilnya adalah 8%. Kedua, saya akan menghitung dari sisi ROE, Return on Equity, yang menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi total ekuitas dan dikalikan 100, maka hasil nilai Return on Equity yaitu 16%. Nilai ROE tersebut dapat dikategorikan baik. Dan saya akan menghitung dari segi rasio likuiditas. Rasio likuiditas ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Di sisi current ratio. Current ratio yaitu digunakan untuk menilai posisi
likuiditas suatu entitas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan liabilitas lancar, dan juga digunakan untuk alat menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Cara menghitungnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dan dikalikan 100, maka hasilnya 123%. Langsung saja kita dari sisi quick ratio. Cara menghitungnya yaitu aktiva lancar dikurang nilai persediaan dan dibagi hutang lancar dikalikan 100, maka hasilnya 102. Langsung ke kas rasio. Kas rasio digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus kas dibagi hutang lancar dikalikan 100, maka hasilnya 32%. Selanjutnya saya akan menghitung total solvabilitas. Solvabilitas suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin kecil rasio solvabilitas, semakin baik. Berikut ini beberapa jenis rasio yang sering digunakan. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Dan cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus total hutang dibagi total aktiva dan dikalikan 100, maka hasilnya 50%. Dari sisi debt to equity ratio atau DER. DER yaitu rasio hutang terhadap ekuitasnya digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio, semakin baik keuangan perusahaan. Cara menghitungnya menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikalikan 100, maka hasil debt to equity ratio yaitu 98. Semakin tinggi nilai debt to equity ratio menunjukkan jangka pendek dan jangka panjangnya semakin besar dibandingkan modal. Dampaknya semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Yang terakhir, saya akan menghitung dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas saham, dan untuk menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan perusahaan. Hitung dari sisi perputaran persediaan dengan cara harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali 100, maka hasilnya yaitu 718%. Sekian analisis
yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.